Suasana desa di lembah itu begitu damai. Udara sejuk beraroma tanah basah dan dedaunan yang menenangkan. Di malam hari, satu-satunya hiburan adalah panggung ronggeng yang didirikan di lapangan desa. Disinilah Asih 18 tahun, sang primadona, menari. Gerakannya memukau, setiap lambaian tangannya adalah puisi, setiap senyumnya adalah mantra. Di bawah sinar rembulan, Asih bukan hanya penari, tapi juga ratu dari malam yang singkat itu. Di antara kerumunan penonton, sepasang mata tajam tak pernah lepas mengawasi Asih. Dialah Bara, 20 tahun, pemuda tampan dengan senyum semanis madu, tapi hatinya sekeras batu. Bara bukan dari desa itu. Ia datang untuk bisnis, dan kecantikan Asih seolah menjadi target barunya. Ia selalu mendekati Asih setelah pertunjukan selesai, memuji dan memberinya bunga. Asih yang polos dan mudah jatuh cinta, merasa berbunga-bunga. Ia merasa Bara berbeda, bukan sekedar pria yang mengagumi tariannya, melainkan pria yang tulus melihat hatinya. "Kamu seperti bulan, Asih. Jauh, tapi cahayamu sampai ke hatiku," bisik Bara suatu malam sambil menggenggam tangan Asih. Kata-kata manis itu mengikat hati Asih. Ia tak tahu, Bara hanyalah pemburu yang lihai. Teman-teman Asih seperti Sari, 18 tahun, si penari ronggeng lain yang lebih senior, sudah memperingatkan Asih berkali-kali. "Hati-hati Asih, pria seperti Bara itu hanya ingin memangsamu," kata Sari, namun Asih terlalu mabuk dalam hayalan cinta. Di ujung desa, di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai menyerupai ribuan tangan, tinggallah Pak Kromo, 60 tahun, seorang sesepuh desa yang bijaksana. Ia sering terlihat duduk di bawah pohon itu, memandangi desa dengan tatapan penuh makna. Pak Kromo tahu betul kisah masa lalu tentang pohon beringin itu, dan ia tahu pohon itu tak pernah sekalipun menjadi saksi dari kebahagiaan, melainkan kesedihan yang berulang. Suatu malam, setelah pertunjukan, Bara mengajak Asih ke hutan, menuju pohon beringin tua. "Aku ingin bicara serius, Asih, tentang masa depan kita." Asih dengan hati yang berdebar mengikutinya. Ia tak sadar, malam itu adalah malam terakhirnya sebagai Asih yang utuh. Di balik senyum Bara, ada niat jahat yang mengintai, siap mencabik-cabik hati dan jiwa Asih. Malam itu, bulan sabit menampakkan diri dengan senyum miring, seolah menjadi saksi bisu yang tahu apa yang akan terjadi. Asih mengikuti Bara menembus semak-semak. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena penuh harap. Sampailah mereka di bawah pohon beringin tua yang kokoh, dengan akar yang menjuntai menyerupai tirai. Suasana hening, hanya ada suara jangkrik yang meratap seakan ikut merasakan kegelisahan di udara. Bara berhenti, membalikkan badan, dan menatap Asih dengan senyum yang kali ini terasa berbeda, lebih licik. "Asih," katanya, suaranya terdengar merdu, namun ada nada dingin yang terselip. "Aku ingin menikahimu." Mata Asih berbinar. "Sungguh, Bara?" Bara mengangguk, mendekat dan memeluk Asih erat. "Tapi ada satu hal yang harus kamu buktikan padaku," bisiknya di telinga Asih. "Buktikan bahwa kamu hanya milikku seutuhnya." Kata-kata itu adalah racun yang dibalut madu. Asih yang polos dan terbuai cinta tak menyadari niat busuk di balik permintaan itu. Ia menganggapnya sebagai ujian cinta yang harus ia lewati. Di bawah naungan pohon beringin tua yang keramat, Bara dengan kejam mengambil kehormatan Asih. Ia merenggut keperawanan Asih bukan dengan cinta, melainkan dengan paksaan. Setelah hasratnya terpuaskan, Bara bangkit. "Dara, jadi kita akan menikah?"
tanya Asih. Suaranya bergetar menahan tangis. Bara menatapnya dengan pandangan kosong. Senyum manisnya menghilang, digantikan dengan tawa sinis yang menggema di hutan. Menikah? Kamu pikir aku sungguh-sungguh? Asih, kamu hanya hiburan. Ronggeng sepertimu tidak pantas menjadi istriku. Dunia Asih runtuh. Ia terhempas ke tanah, hatinya hancur berkeping-keping. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi. Bara hanya tertawa, meninggalkan Asih yang tergeletak tak berdaya di bawah pohon beringin tua dengan rasa malu dan sakit yang tak terperi. Di kejauhan Pak Kromo yang sedang mencari kayu bakar, samar-samar mendengar suara tangisan, namun ia tak berani mendekat. Ia tahu di bawah pohon itu selalu ada tragedi yang terulang. Ia hanya bisa menghela nafas panjang, mendoakan agar sang penunggu pohon tidak marah. Asih bangkit. Rasa sakit fisik tak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Ia merasakan kehormatannya dicabik-cabik, cintanya dipermainkan. Ia memandang ke langit. Bulan sabit masih tersenyum miring, seakan mengejek penderitaannya. Keputusannya sudah bulat. Daripada hidup menanggung malu, ia memilih untuk mengakhiri segalanya. Ia mengambil selendang merah yang ia kenakan saat menari, dan dengan tangan gemetar, ia mengikatnya di salah satu dahan pohon beringin. Di tempat di mana cintanya dihianati, di tempat yang menjadi saksi hancurnya kehidupannya, Asih mengakhiri nyawanya. Rongga hampa memenuhi udara, dan di saat itulah kuntilanak merah lahir. 3 hari setelah malam tragis itu, kabar Asih menghilang menyebar ke seluruh desa. Ada yang mengatakan ia lari bersama Bara, ada juga yang menganggapnya bunuh diri. Namun, yang paling lantang menyebarkan kabar buruk adalah Joko, 22 tahun, pemuda yang selalu iri pada Bara dan Asih. Ia seringkali mengejek Asih di belakang, dan kini ia puas bisa menertawakan hilangnya Asih. "Dasar wanita murahan," katanya, sambil tertawa bersama teman-temannya di warung kopi. Namun tawa itu tak bertahan lama. Malam harinya, saat Joko berjalan sendirian melintasi persawahan, ia mendengar suara tawa yang melengking. Suara tawa itu bukan tawa manusia, melainkan tawa yang menusuk hingga ke tulang. Tawa yang seakan berasal dari dahan-dahan pohon. Joko menghentikan langkahnya, keringat dingin membasahi tubuh. Tawa itu semakin keras, lalu berubah menjadi tangisan yang menyayat hati. Tiba-tiba, di depannya muncul sosok perempuan dengan kebaya merah yang sobek, rambut panjang yang menutupi wajahnya, dan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Joko. Itu adalah kuntilanak merah, perwujudan dendam Asih. Joko menjerit histeris, jatuh tersungkur, dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, Bara yang merasa aman setelah meninggalkan Asih sedang berkumpul dengan teman-temannya mabuk-mabukan di tepi sungai. Ia tertawa bangga, menceritakan bagaimana ia berhasil menipu Asih. "Dia pikir aku akan menikahinya. Sungguh bodoh," katanya, disambut tawa teman-temannya. Tiba-tiba, tawa Bara berhenti. Ia melihat bayangan seorang wanita dengan kebaya merah berdiri di seberang sungai, memandangnya. Bara mengucek matanya, mengira itu hanyalah ilusi karena mabuk. Namun sosok itu tak menghilang. Ia melompat dari dahan ke dahan, bergerak cepat, mendekat ke arah Bara dengan mata yang menyala merah. Bara merasakan teror yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ketakutan itu nyata. Ia tahu bayangan itu adalah sosok yang dulu ia sakiti.
Keesokan harinya, Joko ditemukan tergeletak di persawahan. Ia tak bisa bicara, hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah pohon beringin tua. Matanya kosong, penuh ketakutan. Sementara itu, cerita tentang Bara yang menghilang menjadi buah bibir. Teman-temannya bersaksi bahwa mereka melihat Bara dikejar oleh sosok wanita berbaju merah. Desa yang tadinya damai kini diliputi ketakutan. Penampilan kuntilanak merah menjadi teror yang nyata. Pak Kromo yang mendengar kabar-kabar itu hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tahu dendam dari pohon beringin tua itu sudah dimulai. Kabar menghilangnya Bara dan kejadian yang menimpa Joko membuat desa menjadi mencekam. Warga mulai bergosip, menyambungkan cerita kuntilanak merah dengan tragedi Asih. Beberapa orang tua bahkan berani bersumpah bahwa mereka mendengar suara tawa melengking dari arah pohon beringin tua. Sari, teman terdekat Asih, merasa sangat bersalah. Ia menyalahkan dirinya karena tidak cukup keras mengingatkan Asih akan niat busuk Bara. Sari adalah satu-satunya orang yang tidak takut dengan rumor yang beredar. Ia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Asih dan Bara. Suatu sore, Sari memberanikan diri mendekati hutan di belakang desa. Ia ingin mencari jejak Asih atau setidaknya menemukan petunjuk. Di bawah pohon beringin yang rindang, ia menemukan sehelai kain kebaya merah milik Asih yang robek dan kotor. Air mata Sari menetes, hatinya diliputi kesedihan dan amarah. Di saat yang sama, Pak Kromo yang sedang mengumpulkan kayu bakar melihat Sari di dekat pohon itu. Ia menghampirinya, wajahnya tampak khawatir. "Jangan di sini, Nak," bisik Pak Kromo dengan suara bergetar. Tempat ini menyimpan dendam. Sari menatap Pak Kromo. "Pak, saya harus tahu apa yang terjadi pada Asih. Ada yang aneh di sini." Pak Kromo menghela napas panjang. Ia menceritakan legenda pohon beringin itu, tempat di mana banyak janji palsu terucap dan membawa malapetaka. Dendam yang paling kuat bukanlah dendam dari pertumpahan darah, Nak, tapi dendam dari hati yang hancur karena cinta yang dikhianati. Dan pohon ini sudah menjadi saksi bisu berkali-kali. Malam harinya, setelah kembali ke rumah, Sari tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh cerita Pak Kromo dan wajah Asih. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan. Bukan bisikan di telinganya, melainkan bisikan yang langsung masuk ke dalam kepalanya. Bisikan itu menyanyikan lagu-lagu ronggeng yang dulu sering dinyanyikan Asih. Namun kali ini suaranya serak dan pilu. Sari memeluk lututnya, ketakutan. Ia tahu suara itu adalah suara Asih. Tetapi ia tak lagi mengenari suara itu karena kini dipenuhi oleh amarah dan penderitaan. Di luar jendela, angin bertiup kencang, seolah-olah membawa pesan dari kegelapan. Sementara itu, di sudut lain desa, Bara muncul. Ia ditemukan dalam keadaan syok berat, tubuhnya penuh goresan. Mata Bara kosong, menatap nanar ke arah kerumunan warga. Ia tak bisa bicara, hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah hutan. Di lehernya, terukir luka memar seperti bekas cekikan yang memerah. Bara selamat, tapi ia tak lagi waras. Warga desa yakin, ia adalah bukti nyata bahwa teror kuntilanak merah itu nyata. Bara kini bukan lagi pemuda yang angkuh dan sombong. Ia terbaring di ranjang, tubuhnya kurus, matanya kosong. Setiap kali ia mencoba tidur, ia akan menjerit histeris, menunjuk ke arah jendela seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Warga desa menjulukinya si gila, dan tak ada yang berani mendekatinya kecuali ibunya yang tua. Malam itu, di kamar Bara yang gelap, ibunya mencoba menenangkan putranya. "Bara, nak, ceritakan pada ibu apa yang kamu lihat." Bara tak menjawab. Ia hanya terus menunjuk keluar ke arah hutan. Di balik pohon beringin tua yang terlihat dari jendela, sesosok wanita berbaju merah melayang. Matanya menyala.
Sosok itu tak mengeluarkan suara, tapi tatapannya yang penuh dendam sudah cukup untuk menggetarkan jiwa Bara. Bara menjerit lagi, memegangi lehernya, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya. Sementara itu, Sari yang tak bisa tidur masih dihantui oleh bisikan suara Asih. Suara itu terus mengulang kata-kata, "Dendam, mereka akan membayar." Sari tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tak bisa membiarkan desa dihantui dan Bara menderita seperti itu. Ia memutuskan untuk menemui Pak Kromo. Sari menceritakan semua bisikan yang ia dengar, dan Pak Kromo hanya mengangguk. "Itu ruh Asih, nak. Ia tak bisa tenang karena dendamnya belum terbalaskan. Tapi teror ini tidak akan berhenti hanya pada Bara. Kuntil anak merah akan mencari siapapun yang terlibat dalam kehancurannya." "Siapa lagi, Pak?" tanya Sari. Pak Kromo menatap jauh. "Mereka yang menertawakan penderitaan Asih. Mereka yang melihat Asih hanya sebagai hiburan. Dendam itu akan menyebar seperti wabah." Benar saja, malam harinya teror itu berlanjut. Sekelompok pemuda yang dulu sering mengejek Asih kini diganggu oleh suara tawa melengking dari kuntilanak merah. Suara itu mengelilingi mereka, membuat mereka berlari ketakutan. Mereka melihat bayangan merah sekilas di antara pepohonan. Lalu bayangan itu menghilang begitu saja, hanya menyisakan dingin yang menusuk. Salah satu dari mereka, Udin, terjatuh dan tak sadarkan diri. Mulutnya berbusa. Ia ditemukan keesokan harinya, matanya melotot, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tak bisa dibayangkan oleh akal sehat. Teror itu kini menyebar, bukan hanya menargetkan Bara, tetapi juga setiap orang yang ikut andil dalam penderipaan Asih. Desa yang dulunya damai, kini menjadi ladang ketakutan. Ketakutan menyelimuti desa. Warga mulai mengunci rapat pintu dan jendela saat matahari terbenam. Mereka yang pernah menertawakan Asih kini hidup dalam teror, dihantui oleh suara tawa dan bayangan merah yang muncul dari kegelapan. Udin, yang mulutnya berbusa, kini terbaring tak berdaya, tubuhnya kaku seperti patung. Sari, yang tak bisa tinggal diam, merasa bahwa ia harus menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia teringat cerita Pak Kromo tentang pohon beringin tua. Dengan tekad gulat, ia kembali ke sana. Malam itu, rembulan tertutup awan dan suasana hutan begitu sunyi hingga suara napasnya sendiri terdengar keras. Di bawah pohon beringin tua, Sari duduk bersila. Ia memejamkan mata, memusatkan pikirannya. "Asih," panggilnya lirih. "Ini aku, Sari, temanmu. Tolong, Asih, bicaralah padaku." Angin berdesir, membawa aroma bunga melati yang menyengat. Suara bisikan yang pernah ia dengar kembali datang. Kali ini, lebih jelas dan pilu. "Mereka menertawakanku, mereka mengkhianatiku, mereka semua akan merasakan sakit yang sama." Sari merasakan sakit hati Asih. Ia bisa merasakan dendam yang begitu besar, seolah-olah mengalir ke dalam dirinya. "Asih, aku tahu kau sakit," kata Sari dengan suara bergetar. "Tapi jangan balas dengan teror. Itu tidak akan membuatmu tenang." Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar. Suara itu tak berasal dari Asih, melainkan dari segerombolan pemuda yang sedang mabuk. Mereka adalah teman-teman Joko dan Udin. Mereka melihat Sari sedang bersila di bawah pohon. "Lihat, ada yang gila. Dia bicara sendiri," kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Tawa mereka adalah pemicu. Tiba-tiba, lampu senter mereka mati. Suasana menjadi gelap total. Mereka mendengar suara ranting patah di atas kepala mereka. Dari balik kegelapan, sepasang mata merah menyala. Kuntilanak merah muncul tergantung terbalik dari salah satu dahan pohon, menatap mereka dengan penuh amarah. Wajahnya yang mengerikan membuat mereka menjerit ketakutan. Mereka lari tunggang langgang. Sari membuka matanya, ia melihat sosok kuntilanak merah melayang di sampingnya, lalu menatapnya. Matanya yang menyala merah perlahan meredup menjadi tatapan kosong yang penuh kesedihan. Sosok itu mengangguk, seolah-olah mengerti perkataan Sari, lalu menghilang. Tentu saja, para pemuda yang lari ketakutan itu tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menunjuk ke pohon beringin tua dengan wajah pucat pasi. Sementara itu, Sari kini yakin, dendam Asih tak akan bisa dihentikan begitu saja. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar berkomunikasi. Ia harus mencari cara untuk menenangkan Asih. Kejadian malam itu membuat Sari semakin yakin bahwa ia adalah satu-satunya harapan desa. Ia harus mencari cara untuk menenangkan arwah Asih. Sari kembali menemui Pak Kromo, menceritakan semua yang ia alami,
termasuk penglihatannya tentang kuntilanak merah yang menatapnya dengan pilu. "Pak, saya merasa Asih tidak sepenuhnya jahat," kata Sari. Ada kesedihan yang sangat dalam di matanya. Pak Kromo menghela napas. Dendam Asih begitu kuat karena ia merasa tak ada seorang pun yang membelanya. Kau harus menemukan sesuatu yang bisa mengikatnya kembali pada kebahagiaan, bukan pada dendamnya. Sari memikirkan kata-kata itu. Ia teringat akan masa-masa indah bersama Asih. Asih adalah seorang penari yang luar biasa dan ia sangat mencintai seni tarinya. Namun ada satu hal lagi yang Asih cintai. Sebuah kain tenun tua milik ibunya. Kain itu adalah benda yang paling berharga bagi Asih, peninggalan satu-satunya dari ibunya yang sudah meninggal. Asih selalu mengatakan, kain itu memberinya kekuatan dan perlindungan. Sari bergegas menuju rumah Asih yang kini kosong. Suasana di dalam rumah itu terasa dingin dan berdebu. Di sudut kamar Asih, di dalam sebuah lemari kayu tua, Sari menemukan kain tenun itu. Kainnya sudah kusam, namun motifnya masih terlihat jelas, menggambarkan bunga-bunga yang mekar. Sari memeluk kain itu, seolah-olah memeluk Asih. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin di sekelilingnya. Pintu dan jendela bergetar kencang. Bisikan Asih kembali terdengar. Kali ini lebih marah. "Jangan sentuh, itu milikku. Kau juga akan mengkhianatiku." Sari merasakan energi negatif yang sangat kuat. Ia tahu ruh Asih tidak ingin kain itu disentuh. Namun Sari tak menyerah. "Tidak Asih, ini Sari. Aku tidak akan mengkhianatimu. Aku datang untuk membantumu." Di saat yang sama, di rumah Bara, teror kembali terjadi. Bara yang terbaring lemah, kini melihat bayangan kuntilanak merah di setiap sudut kamarnya. Ia melihat Asih menari di depannya, menari dengan gerakan yang mematikan, menari dengan kebaya merah yang sobek dan mata yang menyala. Tarian itu bukan lagi tarian indah, melainkan tarian dendam. Bara menjerit, matanya melotot, tubuhnya kejang-kejang. Sari yang masih di rumah Asih tiba-tiba merasakan koneksi yang aneh. Ia merasakan kesakitan Bara, rasa takutnya yang luar biasa. Ia mengerti, kuntilanak merah tidak hanya meneror, tapi juga menyalurkan rasa sakitnya kepada Bara. Ia harus bergegas. Kain tenun itu mungkin satu-satunya untuk menenangkan Asih. Sari menggenggam kain itu erat-erat, bertekad untuk menghadapi kuntilanak merah. Sari berlari sekuat tenaga, memeluk erat kain tenun milik Asih. Hujan mulai turun, seakan langit pun menangisi penderitaan yang terjadi. Ia kembali ke pohon beringin tua, tempat di mana semuanya bermula dan berakhir. Malam itu, suasana terasa berbeda. Udara dingin yang menusuk tidak lagi terasa, digantikan oleh hawa panas yang menyesakkan. Di bawah pohon beringin, Sari membentangkan kain tenun itu. "Asih!" teriaknya, suaranya bergetar. "Aku tahu kau di sini. Aku bawa ini, kain ibumu." Hening, tak ada jawaban. Namun dari kegelapan hutan, terdengar suara tawa melengking yang familiar, diikuti dengan suara gemerisik dari ranting-ranting pohon. Sesaat kemudian di atas dahan beringin muncul sosok kuntilanak merah. Matanya yang merah menyala menatap Sari dengan penuh kebencian, seolah-olah ia adalah pengkhianat berikutnya. "Kau berani menyentuh milikku." Suara kuntilanak merah bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang menggema. Sari tidak gentar. Ia tahu di balik sosok mengerikan itu ada Asih, temannya. "Asih, ini aku, Sari. Aku bukan musuhmu. Bara yang melakukan ini, bukan aku. Aku adalah temanmu." Kuntilanak merah tertawa sinis. "Semua sama. Kau, Bara, mereka semua. Kalian menertawakan aku, menghakimi aku." Sari melihat kepedihan di mata merah itu. Ia mengambil kain tenun itu, dan dengan hati-hati ia letakkan di tanah. "Aku tidak pernah menertawakanmu, Asih. Aku sedih melihatmu menderita. Aku datang ke sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menolongmu."
Di saat Sari berbicara, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara mobil. Itu adalah sekelompok pemuda yang mabok. Mereka nekat kembali ke hutan untuk mengambil motor mereka yang tertinggal. Mereka melihat Sari sendirian dan menertawakannya. "Lihat, si gila di bawah pohon!" Tawa mereka adalah pemicu yang perfect. Mata kuntilanak merah kembali menyala merah darah. Ia menatap mereka dengan penuh amarah. Dengan gerakan secepat kilat, ia melayang ke arah mereka. Namun kali ini, Sari tidak bisa membiarkannya. Sari berteriak, "Asih, lihat kainmu! Ingatlah saat ibumu memberikannya! Ingatlah saat kamu menari dengan bangga!" Teriakan Sari seakan menembus kabut dendam kuntilanak merah. Sosok itu berhenti menoleh ke arah Sari. Tatapannya terpecah antara kebencian dan kerinduan. Ia melihat kain tenun itu dan untuk sesaat matanya yang merah kembali menjadi mata Asih yang polos, penuh air mata. Namun amarah itu terlalu kuat. Dendam itu sudah berakar terlalu dalam. Kuntilanak merah kembali menatap para pemuda itu dan dengan suara melengking yang memekakkan telinga, ia menyerang mereka. Sari tahu ia harus melakukan sesuatu yang lebih. Ia harus berkorban. Sari berdiri kaku, menyaksikan kuntilanak merah menyerang sekelompok pemuda itu dengan kecepatan yang mengerikan. Hutan dipenuhi jeritan ketakutan dan tawa melengking yang menusuk telinga. Sari tahu kuntilanak merah tidak akan berhenti. Dendam itu sudah terlalu dalam. Dengan nekat, Sari berlari ke tengah area, berteriak sekeras-kerasnya. "Asih, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi malam itu." Teriakan itu menghentikan kuntilanak merah sejenak. Ia menoleh, wajahnya yang penuh amarah terlihat jelas oleh Sari. Mata merahnya menatap tajam, lalu perlahan meredup. Sejenak terlihat kepiluan yang dalam di sana. Sari mengambil kesempatan itu. Ia memegang kain tenun tua itu, menunjukkannya kepada kuntilanak merah. "Asih, ingatlah, aku masih ingat setiap tari yang kita lakukan bersama. Aku masih ingat saat kamu berjanji akan menjadi penari terbaik di desa ini. Bukan ini takdirmu, Asih?" Kata-kata Sari seperti mantra. Kuntilanak merah kembali ragu. Ia menoleh ke arah Bara yang masih terbaring lemah di rumahnya. Kemudian ia menoleh ke arah para pemuda yang gemetar ketakutan. Namun di tengah keraguan itu, Bara tiba-tiba muncul. Dengan langkah sempoyongan, ia mendekati pohon beringin tua. Di matanya yang kosong, Bara seolah tak lagi memiliki rasa takut. "Asih," bisiknya dengan suara serak, "aku datang." Kemunculan Bara adalah pemicu. Dendam kuntilanak merah kembali membara. Mata merahnya menyala lebih terang dari sebelumnya. Ia menatap Bara, lalu Sari. Sosoknya melayang turun, mendekati Bara dengan niat membunuh yang tak terlukiskan. Sari tahu, inilah saatnya. Sari mengambil keputusan yang paling gila. Ia meletakkan kain tenun itu di tanah, lalu ia mengambil sebilah pisau yang ia bawa untuk berjaga-jaga. Ia melukai tangannya sendiri, meneteskan darahnya di atas kain tenun milik Asih. "Asih, dengarkan aku!" teriak Sari, suaranya dipenuhi tekad. "Darah ini adalah darah pengorbananku. Aku buktikan bahwa aku bukan pengkhianat. Dendammu tidak akan membuatmu tenang. Ini hanya akan membuatmu semakin sengsara." Darah Sari yang menetes di atas kain tenun itu seakan memancarkan cahaya redup. Kuntilanak merah yang hendak menyerang Bara terhenti. Ia melihat darah itu lalu menatap Sari. Wajahnya yang mengerikan perlahan-lahan berubah. Rasa sakit, amarah, dan dendam kini bercampur aduk. Ia melihat Sari yang rela melukai dirinya sendiri demi menenangkannya. Darah Sari menetes ke kain tenun, meresap ke dalam serat-seratnya yang kusam. Cahaya merah yang mengelilingi kuntilanak merah meredup, namun dendam di matanya masih menyala. Ia menatap Bara yang berlutut di tanah, lalu ke Sari yang tangannya berdarah.
Kedua dunia, hidup dan mati, terasa begitu dekat. Asih, Bara berbisik, suaranya parau. Ia melihat wajah kuntilanak merah yang kini terlihat lebih jelas, dan untuk pertama kalinya ia melihat kembali wajah Asih yang pernah ia cintai. Aku minta maaf, katanya dengan air mata yang mulai mengalir. Tiba-tiba dari arah desa terdengar suara Pak Kromo. Ia datang dengan tongkatnya, bergegas menembus kegelapan. Di tangannya ia membawa sebuah botol berisi air suci. "Cinta yang murni tak akan pernah padang, Bara," teriak Pak Kromo. "Kau harus menebus kesalahanmu." Kuntilanak merah menoleh ke arah Pak Kromo, lalu kembali ke Bara. Ia mendekat, tangannya yang pucat terangkat, seolah hendak mencabik-cabik Bara. Sari berteriak, "Asih, jangan, dia sudah menyesal. Ingatlah, ini bukan jalanmu." Bara dengan sisa-sisa kesadarannya mengangkat kepalanya. Ia melihat sepasang mata Asih yang dipenuhi air mata dendam. "Asih, aku salah," katanya. Suaranya bergetar. "Aku mencintaimu, Asih. Maafkan aku." Kata-kata itu adalah pemicu yang terakhir. Kuntilanak merah menghentikan gerakannya. Ia melihat kilas balik kenangan saat Bara memujinya, saat mereka berjanji di bawah rembulan, dan saat janji itu dikhianati. Seluruh rasa sakit itu kembali, namun kali ini bercampur dengan penyesalan Bara yang tulus. Tiba-tiba suara tawa melengking itu berhenti. Hawa panas yang menyesakkan berganti menjadi hawa dingin yang menusuk. Kuntilanak merah menatap Bara lalu ke Sari. Dari matanya mengalir air mata darah. Ia menunduk lalu menghilang, meninggalkan sisa-sisa aura merah yang perlahan-lahan memudar. Kain tenun milik Asih yang berlumuran darah Sari kini bersinar, seolah-olah roh Asih telah kembali ke tempat yang seharusnya. Bara pingsan, tak sadarkan diri. Sari dengan tangan yang berdarah terduduk lemas. Pak Kromo dengan air mata yang mengalir hanya bisa menghela napas. Dendam itu telah terbalaskan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan penebusan dan pengorbanan. Pagi hari setelah malam yang mengerikan, Bara ditemukan tak sadarkan diri di bawah pohon beringin tua. Sari dengan tangan yang diperban dan Pak Kromo yang tampak kelelahan mengawasi saat Bara dibawa ke rumah sakit. Wajah Bara pucat, ia terlihat sangat tua, seolah-olah seluruh energinya telah terkuras habis. Ia selamat secara fisik, namun jiwanya rapuh. Warga desa tahu Bara tidak akan pernah sama lagi. Ia akan hidup dengan ingatan mengerikan tentang kuntilanak merah, terperangkap dalam penyesalan seumur hidupnya. Sementara itu, para pemuda yang juga diteror kuntilanak merah mengalami nasib serupa. Mereka tak bisa tidur, dihantui oleh suara tawa melengking yang hanya bisa mereka dengar. Joko yang paling lantang menertawakan Asih kini hanya bisa menunjuk-nunjuk ke arah hutan dengan mata kosong, tak bisa bicara. Teror itu memang berakhir. Kuntilanak merah tak lagi menampakkan diri. Namun jejak dendamnya tak benar-benar hilang. Warga desa yang tadinya meremehkan Asih kini hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Mereka belajar dengan cara yang paling kejam bahwa setiap perbuatan buruk akan ada balasannya. Sari yang menjadi saksi mata dari semua kejadian kini menjadi tokoh yang dihormati di desa. Ia dianggap sebagai pahlawan yang berhasil menenangkan kuntilanak merah. Namun, Sari merasa ia tidak berhak atas pujian itu. Ia tahu yang berhasil menghentikan kuntilanak merah adalah penebusan Bara dan pengorbanannya sendiri. Di bawah pohon beringin tua, kini tidak ada lagi aura menyeramkan. Yang ada hanyalah sebuah kain tenun tua yang terbentang dengan noda darah Sari di tengahnya. Sari sering datang ke tempat itu, membersihkan kain itu, dan meletakkan bunga di sana, seolah-olah ia sedang mengunjungi makam temannya.
Di sana, ia seringkali merasakan hembusan angin yang lembut, seolah-olah Asih berterima kasih kepadanya. Kisah kuntilanak merah kini menjadi legenda. Cerita itu diturunkan dari mulut ke mulut, bukan lagi sebagai cerita hantu untuk menakut-nakuti anak-anak, melainkan sebagai sebuah pesan moral yang mendalam. Bertahun-tahun berlalu, desa itu perlahan pulih dari teror kuntilanak merah. Pohon beringin tua tetap berdiri kokoh, namun auranya tak lagi menakutkan. Bara, meski fisiknya pulih, hidup menyendiri di ujung desa, dihantui bisikan penyesalan di setiap malam sunyi. Para pemuda yang selamat dari amukan kuntilanak merah belajar untuk menghormati perempuan, hidup dengan trauma sebagai pengingat atas keangkuhan masa lalu mereka. Sari kini menjadi seorang wanita dewasa yang bijaksana. Ia menjaga kain tenun milik Asih, menyimpannya sebagai pengingat akan persahabatan yang berakhir tragis dan kekuatan pengampunan. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Sari kembali ke bawah pohon beringin tua. Ia membawa bunga melati, aroma kesukaan Asih. Saat ia meletakkan bunga, hembusan angin lembut menyentuh wajahnya. Bukan angin dingin yang menusuk tulang seperti dulu, melainkan angin hangat yang menenangkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih, bukan lagi raungan dendam, melainkan bisikan lembut yang penuh kedamaian. Terima kasih, Sari. Sari terkejut, namun ia tidak takut. Ia merasakan kehadiran Asih bukan sebagai kuntilanak merah yang mengerikan, melainkan sebagai roh yang telah menemukan ketenangan. Air mata haru mengalir di pipi Sari. Namun kedamaian itu terusik. Dari kegelapan hutan muncul sesosok bayangan. Bukan bayangan merah kuntilanak merah, melainkan bayangan hitam pekat, dingin dan mengancam. Bayangan itu mendekati pohon beringin tua, memancarkan aura kebencian yang baru dan lebih kuat. Pak Kromo, yang kini semakin tua namun tetap waspada, muncul dari balik pohon. "Ini belum berakhir, nak," katanya dengan suara gemetar. "Dendam bisa mewaris. Ada kekuatan lain yang tertarik pada kesedihan dan kemarahan yang terjadi di tempat ini." Bayangan hitam itu berhenti di depan kain tenun milik Asih. Tiba-tiba kain itu bergerak sendiri, melilit seperti ular, dan cahaya merah samar kembali terpancar dari dalamnya. Suara tawa lirih yang dulu menghantui kembali terdengar, namun kali ini bercampur dengan suara mendesis yang mengerikan. Sari dan Pak Kromo saling pandang, ketakutan. Roh Asih mungkin telah tenang, namun jejak tragedi dan dendam yang pernah terjadi di tempat itu telah membuka pintu bagi kekuatan yang lebih gelap. Warisan dendam itu belum sepenuhnya hilang, dan malam itu, di bawah rembulan purnama, Sari dan Pak Kromo menyadari bahwa perjuangan mereka mungkin baru saja menjadi dimulai. Pohon beringin tua, saksi bisu dari kesedihan, kembali menjadi pusat dari kekuatan misterius yang mengancam kedamaian desa.